Biasanya, hantu itu identik dengan satu tempat atau spot, alias gentayangannya di situ-situ saja. Seperti hantu si manis penghuni jembatan Ancol, hantu noni Belanda yang menghuni Lawang Sewu, pastor tanpa kepala yang gentayangan di makam Jerut Purut, dan masih banyak lagi jenis hantu yang gentayangan di spot-spot tertentu. Namun, hantu yang satu ini tidak pernah memilih-milih spot untuk dia eksis. Namanya juga tidak sepopuler dengan ketiga hantu tadi. Nama hantu ini adalah Sumiati. Hantu yang konon katanya bergentayangan hampir di setiap sudut kota di Makassar. Nama Sumiati ini memang identik Jawa, namun dia bergentayangan di kota Makassar. Menurut cerita masyarakat, pada era tahun 1990-an, waktu itu Makassar masih bernama Kota Ujung Pandan. Seorang gadis manis bernama Sumiati ingin mengubah nasib kehidupan keluarganya. Dan dia memilih untuk merantau, tinggal, dan bekerja di kota Makassar. Seorang diri berkelana di kota besar, nasib tragis pun menimpanya. Sumiati yang saat itu pulang kerja, seperti biasa berjalan kaki menuju ke kos tempat tinggalnya, yang kebetulan tidak jauh dari tempat dia bekerja. Dalam kondisi malam yang sunyi dan sepi, Sumiati harus melewati sebuah gang, yang ternyata di gang itu dijadikan tempat nongkrong dan minum-minum oleh beberapa orang pria yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir angkot. Salah seorang dari mereka lalu menegur dan menggoda Sumiati, namun Sumiati hanya menunduk dan mempercepat langkahnya. Baru berjalan beberapa langkah meninggalkan pria-pria tadi, tiba-tiba dari arah belakangnya, seorang pria memegang pundak Sumiati dan mulutnya langsung disumpah dengan tangan pria itu agar teriakan Sumiati tertahan. Dan beberapa orang pria lainnya langsung mengangkat Sumiati dan memasukkannya ke sebuah angkot. Ternyata pria-pria ini adalah pria yang nongkrong sambil menikmati minuman keras. Angkot pun berjalan, dan di dalam angkot, Sumiati mencoba berontak, namun karena tangannya diikat dan mulutnya disumpat, apalagi Sumiati diancam oleh seorang pria dengan sebilah badut yang siap menembus daging di lehernya. Perlawanannya itu pun sia-sia. Dan saat akan diperkosa di dalam angkot itu, kain yang dipakai untuk mengikat tangan Sumiati terlepas. Lalu Sumiati mencoba melawan lagi, hingga tak sengaja Sumiati tertusuk badik yang digunakan untuk mengancamnya. Tepat mengenai lehernya, dan Sumiati pun tewas. Keenam pria itu pun panik, lalu membawa gadis malang itu ke sebuah tempat dan membuang mayatnya di sana. Tidak diketahui secara pasti lokasi tempat pembuangan mayat Sumiati. Ada yang mengatakan kalau mayat Sumiati dibuang di dalam hutan. Ada juga yang bilang kalau mayatnya dibiarkan membusuk di sebuah rumah kosong. Karena kematiannya yang mengenaskan, arwahnya tidak tenang, bergentayangan di kota Makassar, dan menjadi hantu yang menakutkan. Mimpi untuk sukses di kota perantauan harus sirna. Sumiati tewas dengan mengenaskan, dan arwahnya gentayangan untuk membalas dendam ke pria-pria yang menghancurkan cita-citanya. Konon katanya, arwah Sumiati ini sering menampakkan wujudnya ke tukang-tukang becak atau sopir angkot, dan juga ke pria yang memakai baju merah, karena salah satu pelaku memakai baju merah saat itu. Itulah sedikit cerita dari kisah Sumiati yang arwahnya bergentayangan di kota Makassar. Seperti kisah-kisah urban atau legenda di setiap daerah, kisah tentang Sumiati ini, ceritanya juga memiliki berbagai versi yang berbeda. Untuk kalian yang punya cerita dan ingin membagikannya di channel ini, kalian bisa kirim melalui email di deskripsi. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komentar, agar channel ini terus berkembang.